Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sudah sampai pada ayat alhamdulillahi rabbil alamin, sedangkan tafsir alhamdulillahnya sudah kita bahas. Sekarang kita akan lanjutkan membahas tentang rabbil alamin. Semoga malam ini selesai. Ya. Halaman berapa di situ? Halaman 13. Baik. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbil alamin. Ar-rabbu fil asli, ar-rabb pada kata dasar, masdar merupakan masdar. Masdar itu kata benda yang terbentuk dari kata kerja. Bima'na tarbiyah, dengan makna tarbiyah. Tarbiyah itu biasa kita artikan dengan pengajaran. Kayak ada istilah tarbiyah wa ta'lim, pengajaran dan pendidikan. Jadi kata rob itu maknanya tarbiyah, pengajaran. Nah, disebutkan oleh Imam Al-Baydawi di sini tentang makna tarbiyah. Wahia, tarbiyah itu tablighu syai'i, menyampaikan sesuatu, ila kamalihi, kepada kesempurnaannya, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Jadi tidak ada yang disebut dengan tarbiyah itu dalam waktu sekaligus, tuh nggak ada. Tarbiyah itu membuat sesuatu dalam konteks kemanusiaan, membuat seseorang itu sampai kepada tingkat kesempurnaannya secara sedikit demi sedikit. Makanya kalau kita belajar itu, kalau misalkan kita belajar kitab tafsir misalkan, ya, kalau kita benar-benar mau jadi mufassir nih, belajarnya dari kitab Jalalain, Safwatut Tafasir, yang masih ringan-ringan kan. Setelah itu nanti naik ke Ibnu Katsir, baru naik ke Imam Al-Qurtubi, baru naik kepada yang tafsir bil ma'thur seperti kitabnya Ad-Durrul Manthurnya Imam Suyuti, atau Jami'ul Bayan karangan Ibnu Jarir At-Tabari. Yang baru supaya kita jadi mufassir, jadi sedikit-sedikit. Sama seperti kita sekolah dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, nggak ada orang sekolah tiba-tiba langsung pengen tingkat 6. Ada anak baru lahir kemarin baru bisa ngomong, "Mak, saya mau masuk kuliah kedokteran, jurusan kedokteran S3 langsung." Nggak ada. Jadi syai'an fa syai'an. Jadi tarbiyah itu bukan 1-2 hari, tapi terus menerus. Majelis kita ini udah 5 tahun. Ya, sedikit demi sedikit. Kalau bukan karena sedikit demi sedikit, udah dari kemarin bubar. Kalau bukan karena sedikit demi sedikit, tidak ada lagi orang yang mau mengajar. Kalau bukan karena sedikit demi sedikit, maka semua pendidikan berhenti. Itu yang disebut dengan Rabb. Apa kaitannya dengan Allah? Allah itu ketika menciptakan sesuatu, agar sesuatu itu mencapai pada tingkat kesempurnaannya juga sedikit demi sedikit. Anak baru lahir tidak langsung berkumis berjenggot. Begitu anak lahir langsung berkumis berjenggot, pakai dasi, pakai jas, kabur orang sekampung. Tapi lahirnya dalam kondisi telanjang dulu. Kecil, bayi, imut. Nanti sedikit-sedikit kulit yang tadi kencang jadi keriput, mata yang tadinya terang benderang sekarang menjadi rabun. Pembicaraan yang tadinya lantang sekarang menjadi menurun. Terus kaki yang tadinya tegap sekarang menjadi sempoyongan. Terus seperti itu. Jadi dari yang tadi tidak kuat dibikin jadi kuat, sempurna. Sebelum kemudian Allah tarik kembali. Kenapa dibikin sempurna? Tidak dalam satu sekaligus. Kalau dibikin dalam sekaligus maka tidak ada pengajaran. Maka Allah tidak disebut Rabb.
Justru dibikinnya sedikit-sedikit. Begitu juga proses kita belajar. Dari kita menyebut kata, mungkin kalau anak-anak sekarang tuh ayah, emak. Kemudian tidak bisa ngomong makan, ngomong minum, masih sedikit itu. Coba bayangkan kalau ada anak lahir tiba-tiba langsung ngomong bahasa Arab fushah. Seperti khotib Jumat. Kabur orang sekampung. Ini sedikit belajar. Maka nggak ada orang yang alim satu malam. Jika ada orang tiba-tiba datang ke pengajian satu kali lantas merasa dirinya pintar, maka cukupkanlah dia sebagai pendengar, jangan pernah berikan podium dia sebagai pembicara. Karena akan merusak banyak orang. Karena belajar tidak bisa satu malam. Terus menerus tidak berhenti. Maka para ulama kalau kita lihat itu belajarnya bertahun-tahun dan kepada banyak guru. Jangan cukupkan kepada satu guru. Belajar kepada banyak guru akan lebih membawa kita semakin dewasa dalam berilmu. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengajaran. Pendidikan itu proses mengajarkan ilmu. Jadi pengajaran itu lebih luas daripada pendidikan. Nah, pengajaran. Karena dalam kalimat pengajaran itu ada pemeliharaan. Karena dia sedikit-sedikit. Maka Allah tidak disebut muallim, mendidik. Mengajarkan ilmu begitu tidak. Bukan hanya begitu saja, tapi Allah memelihara. Rabbun itu memelihara, mengurusi. Makanya ibu rumah tangga disebut Rabbatul Bait. Kata Rabbah dari kata pengurus. Rabbatul Bait, pengurus rumah tangga. Maka kalau ibu yang sudah nyuruh bapaknya ngurus rumah tangga, maka ibunya sudah mengalihkan diri jadi pengurus kepada pembina. Itu salah. Karena ibu itu adalah pengurus rumah tangga, Rabbatul Bait. Kata Rabbun itu mengurus, ngatur. Makanya perempuan ketika datang kepada Rasulullah ngirim utusan nanya kepada Rasulullah, nak betul laki-laki bisa sholat berjamaah di masjid, bisa berjihad di jalan Allah, mati syahid. Kami perempuan nggak dapat apa-apa. Sebagai bentuk sebenarnya ini bukan hanya pertanyaan, sebagai bentuk protes. Tapi tahu bahwa ini yang ngutusnya bukan satu orang, tapi rame ini. Walaupun yang datangnya satu orang. Ya Rasulullah mengatakan, qul lahunna, katakan kepada mereka. Pada perempuan-perempuan yang nyuruh kamu datang, perempuan disuruh jaga dua kan. Satu, menjaga amanah suaminya di rumahnya. Dan itu kan ngatur amanah suami di rumah, karena suami pergi. Yang kedua, menjaga amanah anak yang dititipkan oleh suami. Ngurusin anak kan? Kalau dua ini bisa dilakukan, insya Allah apa yang didapatkan suami di luar rumah, itu didapatkan oleh perempuan. Makanya disebut Rabbatul Bait, pengurus rumah tangga. Dan perempuan itu punya kelebihan. Di rahimnya ada bagian anggota tubuh yang terbentuk dari nama Allah. Rahman dan Rahim. Ya, ada Rahim kan? Tugasnya juga ngambil dari sifat Allah, Rabbun, Rabbatul Bait. Allah Rabbun, Rabb. Ibu rumah tangga, Rabbatul Bait, pengurus rumah tangga. Juga dari kata Rabb. Ini keistimewaan perempuan yang sering sekali oleh wanita modern dianggap sebagai kemunduran, keterbelakangan, karena ini produknya wanita-wanita zaman dulu, dianggap kuno. Modern nggak begitu lagi. Jadi sekarang ibu-ibu nyuruh anaknya diurusin oleh pembantu, sehingga anaknya lebih dekat dengan pembantu daripada emak. Ini kan berbahaya sebenarnya. Nah, itu terkait dengan mana Rabb. Karena pengajaran dengan tarbiyah itu tidak bisa dilakukan satu hari, tapi terus-menerus sampai dia sempurna. Coba bayangkan kalau Allah lalai sejak satu hari saja. Allah lalai. Atau misalkan Allah tidur, atau Allah nggak peduli, ini selesai ini hidup ini semuanya. Gunung meledak, planet-planet bertabrakan, kita yang bernafas pun jadi sesak. Jangankan satu hari, satu detik Allah melupakan kita, selesai hidup kita. Makanya butuh terus menerus, itu yang disebut pemelihara. Makanya Allah nggak mengatakan ilahil alamin. Kalimatnya itu. Kemarin kan kita ada trailernya kan. Kenapa disebut Rabbil Alamin, nggak disebut Ilahil Alamin? Karena kata ilah menunjukkan kepada penyembahan. Sedangkan sebelum kata Rabbil Alamin katanya Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah maha kasih, maha sayang. Maha kasih, maha sayang ini bukan kaitannya dengan penyembahan, kaitannya dengan pemeliharaan. Gak bisa orang yang gak punya kasih sayang melihara, itu gak bisa. Maka kalau ada otoriter, seseorang yang otoriter, dia dikasih jadi pemimpin, maka rusak semua orang yang dipimpinnya. Karena dia tidak punya sifat kasih sayang. Orang yang punya sifat kasih sayanglah yang bisa memerintah dan memimpin. Dan Allah yang maha kasih dan maha sayang, maka sanggup mengurusi alam semesta. Maka jadi cocok tuh kalimatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin diletakkan sesudah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi cocok. Menjadi tidak sesuai kalau Alhamdulillahi Rabbil Alaminnya lebih dahulukan dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kan setelah Alhamdulillah kan ada Ar-Rahman Ar-Rahim lagi. Nah itu lain ceritanya, nanti kita bahas. Karena kita baru di ayat ini. Kita masih kaitannya dengan ayat yang sudah kita bahas. Yang sesudahnya belum kita bahas. Baik. Dari sini kita paham bahwa kata Rabbun itu pemeliharaan dalam bentuk pengajaran dan pendidikan yang dilakukan terus-menerus, tidak pernah berhenti dan berkesinambungan. Maka benar ketika Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatu, Allah nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur, Allah nggak pernah lalai. Ketika kita lalai, kita puji Allah dalam salat dengan sujud sahwi, kita ucapkan subhana man la yanamu oleh Yesus. Maksudnya Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai. Kita sering lalai, kita sering lupa, kita sering tidur. Ya kan? Allah tidak seperti itu. Nah, itulah hakikat mana Rabbun. Jadi kalau kita pahami Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ketika sampai kata Rabbun, maka apa yang kita bayangkan? Allah itu ternyata melihara saya, jaga saya setiap waktu. Maka ketika Allah menjaga saya, mesti Allah tahu kondisi saya 24 jam. Sehingga baik lagi bersama orang lain atau lagi sendiri, nggak berani kita lakukan maksiat. Kenapa? Karena Allah selalu memperhatikan kita supaya Allah bisa menjaga kita dan memelihara kita. Dan mengajarkan kita. Maka orang yang takut kepada Allah, yang mengakui bahwa melakukan sesuatu dengan Bismillah. Kan ada ayatnya begitu kan? Dengan nama Allah. Maka ketika sampai pada kata Rabbun, dia menyerahkan semua urusannya kepada Allah, mengatakan, ya Allah, aku tidak berani bermaksiat kepadamu karena engkau memperhatikanku selama-lamanya dan terus-menerus, karena engkau selalu menjagaku. Bagaimana mungkin engkau yang menjagaku lalu aku kemudian mengkhianati penjagaan? Coba bayangkan, ada bos di perusahaan, gaji kita, memperhatikan kita, mempercayai kita, lalu tiba-tiba kita khianat bos tersebut. Kira-kira apa yang dilakukan bos tersebut? Pasti kita dipecat kan? Dipecat. Dikeluarkan, bahkan bisa saja dikeluarkan secara tidak hormat, diusir langsung. Bagaimana kemudian kalau kita mengkhianati manusia akibatnya seperti itu, lalu kita mengatakan boleh mengkhianati Allah dan akibatnya tidak akan separah itu? Bukankah kepada Allah harusnya rasa takutnya lebih besar kan? Karena Allah punya kata Rabbun yang memaknai kata Rabbun tersebut dengan tarbiyah. Terpahami? Baik. Tsumma wusifa bihi lil mubalaghati. Kemudian kata Rabbun itu diberi sifat. Dijadikan sebagai sifat. Tujuannya apa? Lil mubalaghah, untuk berlebih-lebihan. Kasaumi, seperti berpuasa, wal adli, dan keadilan. Maka kita sering menyebut gini, itu laki-laki adil. Adil itu kata perbuatan, bukan kata sifat. Tapi kata perbuatan itu dijadikan sifat. Itu apa tujuannya? Itu berlebih-lebihan dari sisi makna. Ada orang kan, itu orang berpuasa, itu orang puasa. Maksudnya bukan orang puasa. Puasa itu kan perbuatan, bukan sifat. Yang disebut sifat, laki-laki merah, laki-laki baik, laki-laki buruk. Nah, baik buruk itu jadi sifat itu. Tapi kan kita sebut laki-laki puasa, itu menunjukkan sifat berlebih-lebihan. Maka kata Rabbun dijadikan sifat untuk Allah dalam makna berlebih-lebihan penjagaan Allah, berlebih-lebihan pendidikan dan pengajaran Allah, berlebih-lebihan dalam bentuk pemeliharaan Allah. Maka jika ada orang tidak meyakini bahwa Allah sedang menjaga dirinya, ini letaknya bahaya. Misalkan Allah kasih sakit, sakitnya parah, lalu tidak punya kekuatan keyakinan seperti kekuatan keyakinannya Nabi Ayub alaihissalam. Jadi bermasalah itu karena dia mulai tidak percaya dengan rububiyatullah. Sifat rububiyahnya Allah dilupakan.
Seakan Allah tidak peduli kepada dia, seakan Allah tidak memelihara dia, sedangkan Allah. Padahal bisa saja di dalam kekurangan itu ada pendidikan. Berapa banyak orang yang oleh Allah diberikan ujian sebagai bentuk pemuliaan dunia dan akhirat. Pemuliaan akhirat dengan naikkan derajatnya sebab dia sabar. Dia dunia dengan sebab adanya ujian dia menjadi tahan banting. Teruji. Dengan teruji ketika ada hal-hal yang kemudian menghalangi jalannya dia sudah menjadi kuat. Jadi hal-hal yang negatif yang mungkin dalam pandangan kita pandang itu sesuatu yang kurang, belum tentu negatif dalam pandangan Allah. Karena bisa saja itu positif. Dipecat kerja dari perusahaan misalkan. Kan itu negatif bagi kita. Belum tentu negatif bagi Allah. Bisa jadi dengan Allah memecat kita, yang selama ini nggak pernah sholat jadi sholat. Yang nggak pernah hadir ke majelis taklim jadi hadir ke majelis taklim. Yang tadi nggak ingat Allah jadi ingat Allah. Yang tadinya mungkin kerja itu hanya sifatnya tujuannya duniawi saja, sekarang sudah cari kerja juga punya tujuan ukhrawinya. Macam-macam alasannya. Jadi hal yang buruk yang kita lihat belum tentu buruk bagi Allah. Ini disebut Rabbun. Dan cara mendidik Allah itu nggak sama dengan cara mendidik kita. Bervariasi. Dan setiap orang itu cara Allah didik juga bisa berbeda-beda. Biasanya semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi keyakinannya, semakin tinggi pula cara Allah mengajarkannya. Orang yang masih bawam itu kalau dibanting sedikit. Tapi kalau sudah alim dibantingnya sangat keras. Kenapa? Karena Allah tahu tahan bantingnya juga sudah lebih kuat. Ujiannya juga lebih besar. Sesuai dengan hadis Rasulullah, kalau ujian itu yang paling utama itu para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kan begitu kan? Nah, itu bagian dari Rabbun. Waqila, dan dikatakan huwa na'tun, dia adalah sifat min rabbahu ya rabbuhu fahuwa rabbun. Itu adalah sifat dari kata rabba ya rabbu fahuwa rabbun. Kata rabba ya rabbu artinya mengatur, mengurusi. Kata rabba ya rabbu secara bahasa Arab artinya mengurusi. Rabbun masdar yang menjadi sifat. Nah. Kaqaulika namma yanummu fahuwa nammun. Seperti perkataanmu dengan kalimat yang lain ya, yang persamaannya juga sama, namun namma yanummu nammun. Namma yanummu namun artinya menjadi terang, menjadi jelas. Sama kan? Rabbun nammun. Ya rabbu ya nammu. Nammun rabbun. Sama ya? Hanya beda di mudhari' di ainul fi'il saja. Tsumma summiya bihil malik, lalu dinamakan kata Rabbun itu untuk kepada orang yang memiliki, kepada zat yang memiliki, kepada malik, orang yang memiliki, zat yang memiliki. Memiliki kata mengurusi diberi kemudian nama tersebut kepada orang yang memiliki. Kenapa? Li'annahu yahfadhu, karena dia menjaga ma yamlikuhu, apa yang dimilikinya, wa yurabbihi, dan kemudian mengurusinya. Jadi orang yang memiliki juga disebut dengan Rabbun. Allah Malik. Nanti kan ketemu ayatnya, Mali yaumiddin. Allah yang memiliki hari pembalasan. Kenapa Allah yang memiliki lalu disebut dengan Rabbun? Dengan Rabb. Karena yang memiliki pasti mengurusi yang dimiliki. Ya, nggak ada orang yang punya kepemilikan terhadap sesuatu kemudian kepemilikan itu ditinggalkan. Punya motor, udah satu-satunya nggak diurusin lagi, nggak mungkin itu. Kecuali orangnya baru keluar dari RSJ misalkan, dia kagak peduli yang begituan karena ini yang nggak jalan. Tapi kalau orang waras nggak mungkin, ya kan? Dia pasti ngurusin karena itu hartanya itu. Karena dia belum tentu bisa beli motor yang lain, dia urusin itu dengan baik. Makanya karena semua alam semesta ini dan kita ini milik Allah, maka Allah ngurusin. Jadi jangan mikir Allah ninggalin. Jadi kepemilikan Allah itu bukan kepemilikan yang sifatnya hanya ingin memiliki saja, tapi kepemilikan yang sifatnya dijaga dengan cara mengurusi. Maka kalau ada orang yang yakin
bahwa Allah itu memiliki kita tapi Allah melupakan kita, murtad dia. Kenapa dia murtad? Karena dia sudah menghilangkan sifat rububiyah pada Allah. Murtad. Hati-hati itu. Jadi Rabbil Alamin itu konsekuensinya besar dalam ilmu akidah, nggak main-main. Tapi kan sering sekali kita kan nggak sering lah mungkin terbersit dalam hati kita, ya Allah nggak sayang nih sama saya, ya Allah nggak peduli, udah cari kerja capek, orang nggak ada yang mau bantu, keluhan nggak ada yang mau dengar, lalu biasanya kita udah nggak tahu nyalahin siapa, nyalahin Allah. Minimal tuh terbersit tuh dalam hati, ya Allah kagak peduli dah, Allah kagak ngurusin dah, gue emang udah dijadikan hamba yang dilupakan. Oh, itu bahaya betul. Bagaimana Allah melupakan? Kalau Allah melupakan berarti Allah tidak mengurusi. Kalau Allah tidak mengurusi berarti batal itu Rabbul Alaminnya. Nah, itu kan hati-hati jangan sampai terbersit dalam hati. Makanya ketika kita terkena ujian sekuat apapun, buat dalam hati kita bahwa Allah peduli. Para ulama itu ngasih contoh begini. Kalau suatu ujian sudah sampai pada tingkat puncaknya, bergembiralah. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah sampai tingkat puncak, maka sudah menuju tingkat akhir. Berarti mau selesai itu. Jadi kalau ujiannya baru mulai, ya itu yang agak sedikit kita agak hati-hati. Karena ini kayaknya lama ini. Karena baru mulai. Tapi kalau udah tinggi sekali di atas, sudah bisa bergembira. Karena bentar lagi udah selesai. Itu cara mengatur hati kita itu begitu. Mengatur hati kita. Sehingga kita tidak kemudian buruk sangka ke Allah. Kalau yang awal-awal tuh biasa susah tuh buruk sangka ke Allah tuh, karena masih sanggup kita hadapi. Tapi begitu udah tinggi betul, ya kan? Udah mulai itu sakit, jangankan orang tua kita, dokter aja udah angkat tangan. Nah, udah mulai itu, Allah tuh nggak sayang sama gua anaknya masih kecil-kecil, gua dikasih sakit begini. Udah mulai itu. Itu berbahaya sekali kalau saat ngomong begitu datang malaikat maut, selesai itu kalau belum sempat taubat itu. Datang malaikat maut saat itu tuh. Kenapa? Karena kita telah membatalkan Rabbil Alamin. Jadi ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kemarin alhamdulillah kita sudah paham. Ketika sampai pada Rabbil Alamin, pada kata Rabb, itu yang harus dimasukkan ke dalam hati. Dikuatkan keyakinan itu pada diri kita supaya kita kemudian tidak salah. Wala yutlaqu ala ghairihi ta'ala illa muqayyadan. Wala yutlaqu, tidak disebutkan ala ghairihi, atas lainnya Allah Ta'ala, illa muqayyadan, kecuali dikaitkan. Makanya tadi ibu pengurus kan tidak disebut Rabbah, tapi disebut Rabbatul Bait. Ada kata baitnya, kata rumahnya, dikaitkan dengan kata Rabbah. Jadi nggak boleh seseorang manusia disebut Rabbun, nggak boleh. Saya memiliki buku ini, lalu saya sebut saya Rabbun, nggak boleh. Yang boleh saya sebut Rabbul Kutubi atau Rabbul Kitabi, itu baru benar tuh. Rabb kitab, jadi ada kaitannya, nggak boleh berdiri sendiri. Tapi kalau Allah bisa mengatakan Rabbun, makanya ada kalimat seperti kalimatnya Nabi Sulaiman, hadza min fadli, langsung tuh, nggak ada kaitan dengan apapun tuh. Nggak ada kaitan ke rumah, nggak ada kaitan ke alam, nggak ada apapun kan kaitannya. Tapi manusia nggak boleh. Illa muqayyadan. Yang disebut muqayyad. Kalau saya katakan, saya pemilik dan pengurus, misalkan majelis, maka sebutlah dengan Rabbul Majlisi. Nggak boleh bilang Rabbunnya saja. Karena kalau bilang Rabbun, karena hanya dikatakan kepada Allah, kalau berdiri tidak ada kaitannya. Kalau dikaitkan dengan yang lain, boleh kepada makhluk. Kenapa begitu? Untuk membedakan Rabbun hakiki dengan Rabbun majazi. Kenapa Rabbun majazi? Karena kita ini nggak memiliki sesungguhnya. Ya kan? Hakikatnya yang kita miliki ini punya Allah atau punya kita? Yang kita miliki ini sifatnya hakikat apa kiasan? Itu maksudnya. Mudah dipahami? Kaqaulihi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 50, irji' ila rabbika, kembalilah kepada Tuhanmu. Lihat, tidak ada kaitan apapun. Tuhanmu, selesai. Begitu saja kalimatnya. Tidak boleh dilakukan kepada manusia, tapi kepada Allah boleh. Nah, itu terkait dengan Rabbun. Kemudian kata alam. Wal alam
Apa makna alam? Kita sering mendengar kata alim. Kalau alim itu orang berilmu. Wal alam, kata alam, ismun, kata benda, lima yu'lamu bihi, bagi apa-apa yang diketahui dengannya. Jadi kalau sesuatu itu dapat diketahui itu disebut dengan alam. Kalau orang yang mengetahui disebut alim. Yang diketahui disebut dengan alam. Kenapa diketahui? Karena semua yang ada di alam ini diketahui. Pernah pergi ke bintang? Pernah? Jalan-jalan ke bintang nggak pernah? Minum kopi gitu di bintang nggak? Belum pernah ya? Tapi tahu bintang? Karena dia bagian dari alam. Sudah dipahami? Kita yang mengetahui ini disebut alim. Tapi bedakan alim dalam ilmu umum dengan alim dalam bidang ilmu agama. Itu saja yang harus nanti di garis bawahi. Kal khatami wal qalabi. Seperti perkataan al khatam wal qalab. Ini kalau khatam berarti sesuatu yang distempel, wal qalab sesuatu yang dibolak-balik. Yang membaliknya al qalib. Nah gitu kan? Fa inna ghalaba fima ya'lamu bihi as-sani' as-sani'u ta'ala. Ghalaba fima ya'lamu bihi as-sani'u ta'ala. Di mana Allah unggul pada apa-apa yang diketahui dengannya. Jadi maksudnya adalah ketika itu diketahui, maka kenapa disebut alam? Untuk menunjukkan bahwa Allah itu alim. Ya kan? Nah sekarang pertanyaan begini sederhana. Kita tahu kan yang ada di alam semesta? Tapi mana yang lebih tahu? Allah atau kita? Masih ada yang nggak kita ketahui di alam semesta? Masih. Mana buktinya? Penemuan-penemuan planet-planet baru itu bukti masih banyak yang belum kita ketahui. Ada yang mengatakan bahwa rahasia di dasar laut itu masih 80% belum bisa disingkap oleh umat manusia. 80%. Berarti baru 20% kita temukan yang ada di dasar laut itu rahasianya. Nah, sekarang siapa yang tahu lagi 80% lagi? Allah. Ya kan? Nah, makanya Allah disebut alimun hakimun. Tapi kenapa Allah ingin menyebut alam? Karena Allah ingin mengatakan aku memilikinya dan mengurusinya disebabkan karena aku mengetahui semuanya. Nggak mungkin orang sanggup mengurusi sesuatu yang tidak dia ketahui. Bagaimana saya ngurusi kucing kalau saya nggak ngerti bagaimana cara ngurus kucing? Ya kan yang ada kucingnya mati, betul nggak? Karena Allah tahu mengurusi alam semesta, termasuk manusia di dalamnya, maka Allah disebut Rabbun, karena Allah alim mengetahui apa yang ada dalam alam semesta. Sudah paham? Nah, itu kenapa disebut alam. Makanya kalau ditanya kenapa nggak disebut Rabbin Nas, seperti di surat An-Nas itu kan Rabbin Nas kan, Rabb manusia. Kenapa disebut Rabbil Alamin? Karena rahmatnya Allah bukan hanya kepada manusia. Kan tadi ayat sebelumnya Rahmanur Rahim. Betul nggak? Nah sekarang kasih sayang Allah hanya untuk manusia memang. Jin bagaimana? Malaikat bagaimana? Tumbuh-tumbuhan bagaimana? Batu bagaimana? Udara bagaimana? Langit bagaimana? Bumi bagaimana? Semua butuh kasih sayang Allah. Maka Allah nggak bisa mengatakan Rabbin Nas. Karena itu akan membuat kekuasaan dan pengurusannya Allah terbatas. Maka Allah sebut dengan makna yang luas Rabbil Alamin. Tapi jadi pertanyaan, kenapa bentuk alamin itu di dalam bentuk jamak bukan tunggal? Dalam bahasa sederhana nih ya, kita kalau alam itu disebut alam. Kalau alamin disebut alam semesta, dia luas sekali itu. Alam-alam, berarti alam semesta kan? Kenapa dijamak? Nah, ini disebutkan. Nah, sebelum disebutkan di situ dijelaskan dulu maknanya. Wa huwa kullu ma siwahu, dan alam itu setiap yang selain daripada Allah. Jadi selain daripada Allah itu semuanya disebut alam. Hati-hati dengan menyebut alam dengan alam. Berarti itu. Kalau alam itu nama, laqab, gelar, ya kan? Itu alam. Tapi kalau alam selain daripada Allah, apapun itu.
Semua ciptaan Allah disebut alam. Kenapa? Karena hidupnya tidak di alam ilahiyat, tapi hidupnya di alam makhluk. Semua disebut alam. Makanya ketika disebut Rabbil Alamin, Allah ingin menunjukkan bahwa selain dirinya, semuanya Allah yang ngurus. Jadi tidak ada satupun yang mengurusi dirinya sendiri. Jadi ketika kita ngurusi nenek kita yang sakit atau mak kita yang sedang dirawat di rumah sakit, kita urusin, ingat pengurusan kita itu tidak akan terjadi kalau Allah tidak mengizinkan pengurusan itu terjadi. Karena Allah lah sesungguhnya yang mengurusi mak kita. Jadi jangan merasa besar hati ketika ngurusin mak. Paham? Bisa dipahami? Minal jawahiri wal a'radi. Jawahir itu zat-zat yang sempurna terbentuknya. Kayak kita nih, dari rambut sampai ujung kaki sama dengan ruh-ruhnya seluruhnya, itu disebut jauhar, satu kesatuan. A'rad sifat. Warna putih kulit, warna hitam kulit, warna coklat kulit, apalagi orang yang tinggi badannya, orang yang pendek badannya, itu semuanya ada yang bentuknya persegi panjang, ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya budar, ada yang bentuknya kubus, itu semuanya makhluk. Kenapa? Karena Allah ngurusin semuanya. Fa innaha, maka sesungguhnya yang semua itu ya, jawahir dan a'rad itu, liimkaniha, adanya kemungkinan yang adanya kemungkinan waftiqariha, dan juga kebutuhannya ila mu'athirin, kepada yang memberi pengaruh, wajibin lidzatihi, yang wajib pada zatnya, tadullu ala wujudihi, yang menunjukkan kepada wajib adanya yang mengatur tadi. Jadi keberadaan alam ini menunjukkan adanya wajib secara akal, adanya yang mengatur. Jadi ketika Allah mengatakan Rabbil Alamin, lalu terbayang, masa udara ini ngatur dirinya sendiri? Itu kok tiba-tiba planet nggak saling tabrakan ya? Meteor kok nggak bisa nggak begitu ya? Kan meteor itu kan lepas kan? Tapi kok bisa nggak saling berbenturan yang kemudian hancur segala macam? Kok bisa? Kok bisa teratur? Loh gimana ya tubuh manusia dengan jutaan sel ini bisa sesempurna itu? Nggak jadi produk gagal. Kok bisa? Terbayang oleh kita bahwa semua yang ada di dalam alam ini membutuhkan kepada yang memberi pengaruh sehingga itu terbentuk dengan sempurna. Tidak tertabraknya bintang dengan bintang, planet dengan planet, menunjukkan ada yang memberi pengaruh bahwa mereka tidak akan tertabrak. Udara yang kemudian tidak berhenti menunjukkan ada yang memberi pengaruh bahwa udara itu memang diberikan oleh Allah supaya selamanya tetap ada. Maka oleh sebab itu ketika disebut alamin, menunjukkan bahwa yang semua ini butuh kepada satu zat yang wajib ada, yang memberikan pengaruh. Jadi makanya hubungannya sama dengan pembahasan kita sebelumnya. Bagaimana cara membuktikan Allah itu ada? Dengan melihat, kalau saya membayangkan buku tulis ini, pernah gak saya berpikir, nih buku tulis ini kayaknya 2 tahun yang lalu nih jadi dengan sendirinya. Tiba-tiba pohon kayu, saya mau pisah aja lah di batang nih, tiba-tiba dia berubah wujud, tiba-tiba jadi kertas, kata kertas, mana kulitnya? Ini kulitnya bercampur dia begini, tiba-tiba langsung dia berangkat ke perpustakaan, di toko buku dia masuk, rak buku biar kita beli. Bisa nggak kebayang begitu? Orang paling bodoh yang bisa gitu. Orang idiot aja nggak pernah berpikir begitu. Ketika kita melihat buku tulis ini, apa yang kita bayangkan pertama? Mesti ada yang bikin. Betul ya? Kenapa? Karena buku tulis ini nggak bisa bikin dirinya sendiri. Dia butuh kepada yang wajib memberi pengaruh kepada dia supaya dia bisa ada. Siapa yang memberi pengaruh supaya dia ada? Perusahaan yang membuat buku ini. Maka ketika Allah menyebut Rabbil Alamin, ketika menggunakan kata alam, Allah ingin memberi ketahui kepada kita yang alam itu tidak bisa ngurusi dirinya sendiri, butuh kepada pengurus. Orang yang zat yang memiliki, yang mengurus dan nggak pernah melupakannya, yang disebut dengan Rabbun. Makanya kata Rabbun dijadikan sifat kepada Allah. Alhamdulillahi
Rabbil alamin. Rabbun kemudian menjadi salah satu sifat dari sifatnya Allah. Wa innama jama'ahu, adapun kenapa dijamak bukan ditunggal. Tunggalnya kan harusnya kalau tunggal kan Rabbil alamin. Ya kan? Sekarang ditambah iya dan nun. Rabbil alamina. Betul enggak? Nah, ya kan? Kenapa dia liyashmula, untuk mencakupi ma tahtahu, apa-apa yang ada di bawahnya, minal ajnasil mukhtalifah, daripada jenis-jenis yang bermacam-macam. Termasuk malaikat, jin, itu kan jenis bermacam-macam. Jadi ketika disebut alam, yang dibayang itu bukan kotak yang menutupi tempat tinggal manusia saja, bukan. Semua jenis yang ada di dalam alam semesta itu cakup ketika disebut alam semesta. Malaikat ada nggak di alam semesta? Ada, karena langit bagian dari alam semesta. Ya kan? Planet masuk nggak? Masuk, karena planet juga ada di alam semesta. Jadi planet masuk, malaikat masuk, jin juga masuk, manusia juga masuk, mulai dari yang hidup sampai yang mati, semuanya masuk. Makanya digunakan al-alamin. Kalau dipakai al-alam saja, orang akan membayangkan itu bumi. Karena kata al-alam itu biasa digunakan untuk penggunaan kata tempat tinggal manusia. Orang akan bayangkan, oh jangan-jangan ini cuma bumi lah, bagi planet Mars yang tidak ada manusianya bagaimana? Bukan Allah yang ngurusin. Maka Allah gunakan al-alamin untuk menunjukkan semua jenis apapun yang ada di alam semesta itu berada di bawah kepemilikannya Allah, berada dalam pengurusannya Allah, berada dalam pemeliharaannya Allah. Semuanya tidak jadi dengan sendirinya, karena semuanya membutuhkan sesuatu yang bisa membuat semua ini ada. Itulah yang disebut dengan zat yang wajibul wujud, wajib adanya. Siapa yang wajibul wujud? Allah. Kita mungkinul wujud. Mungkin ada, mungkin tidak. Apalagi kalau lahir bulan Mei kan, maybe no, maybe yes. Ya kan? Kenapa kita mungkin ada? Karena kehendaknya Allah. Kita ada, iradahnya di kita pada Allah. Saya lah, Habibie tahu waktu mau lahir tuh, sebelum lahir, saya mau ada nih. Tahu nggak? Enggak. Kapan kita tahu? Begitu udah SD. Bahkan kita nggak tahu dulu gimana kita tidur. Awalnya itu kita masih nggak ingat, nggak ada memori gitu itu. Bagaimana lagi dengan memori yang waktu kita masih di rahim, yang menunjukkan bahwa kita terjadi, kita ada bukan karena kehendak kita, tapi kehendaknya ada di Allah. Makanya sifat Allah salah satunya adalah murid, iradah, ada kehendak. Jadi ini kita bukan produk yang asal jadi nih. Produk yang by accident jadi. Aduh, salah aku cipta Adam. Tiba-tiba udah ada, padahal bukan Adam. Bukan, memang Allah niatkan karena Allah punya kehendak. Itu produk sengaja. Produk istimewa. Karena setiap yang Allah kehendaki istimewa. Walaupun diciptakan dari tanah yang bisa diinjak-injak, walaupun terciptakan dari air mani yang bau. Tapi tetap mulia. Kenapa mulia? Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan anak Adam. Lanjut. Wa ghallabal uqala'u minhum. Lalu makhluk yang mempunyai akal, al-uqala, ghallaba, mengungguli, minhum, di antara semua jenis yang ada tersebut. Karena kan ada batu, ada kayu, ya kan? Kalau kayu batu tidak boleh dialamin bacanya. Kenapa? Karena dia tidak berakal. Muslim, jamaknya muslimin, muslimun. Kenapa? Karena berakal. Mukmin, mukminin, mukminun. Karena berakal. Pakai iya, pakai nun. Makanya disebut dengan al-alamin, untuk mendahulukan yang berakal daripada yang tidak berakal. Kenapa? Karena yang tidak berakal tidak punya tuntutan. Allah atur, tapi Allah tidak minta apapun. Tidak dihukum dengan hukum apa-apa. Tidak ada syariatnya. Kita nih manusia, ada syariatnya. Saya diciptakan, sholat kagak? Enggak. Tunggu saja. Mata dijaga tidak? Enggak. Tunggu saja, Allah cabut tuh nanti di hari kiamat. Telinga bagaimana? Dengar yang macam-macam enggak? Dengar. Tunggu saja ditusuk sama Allah di hari kiamat.
Semua. Perut makannya haram tidak? Makan. Tunggu saja dibelah oleh Allah di hari kiamat. Kenapa? Karena itu milik Allah. Kau gunakan di tempat yang salah. Allah bilang jangan gunakan, tapi kau gunakan di tempat yang salah. Allah sekarang akan hukum kamu karena kamu gunakan yang milik Allah bukan pada tempatnya. Saya kasih motor ke orang. Saya titipin motor. Tolong jaga motor saya. Kamu boleh pakai tapi jangan kamu rusak. Begitu saya balik, saya lihatin motor saya spionnya udah patah. Bannya sudah tak ada. Tempat duduknya pun sudah lepas. Kira-kira walaupun saya titip marah tidak saya? Hah? Marah nggak saya? Ya kalau saya aja yang bisa marah, apalagi Allah. Yang titipnya lebih istimewa. Tapi berapa banyak sekarang tangan tidak kita jaga, kaki tidak jaga, perut nggak bisa jaga, dada nggak bisa jaga, mulut nggak bisa jaga, mata nggak bisa jaga, hidung nggak bisa jaga, telinga nggak bisa jaga, belum lagi yang lain-lain. Lalu tiba-tiba kita merasa bahwa kita hamba yang paling soleh. Di mana Rabbil Alaminnya? Akidah Rabbil Alaminnya di mana? Fajam'uhu bil ya'i wan nun dijamak dengan bentuk ya dan nun. Al-alamina. Kasairi awsafihin sebagaimana ini kasatiri awsafihim sebagai penutup sifat-sifat mereka. Waqila ada yang mengatakan atau disebutkan juga kata al-alamin ismun, kata benda wudi'a yang diletakkan lidzawil ilmi bagi yang memiliki ilmu minal malaikati wathaqalain daripada malaikat dan jin dan manusia. Wathaqalain itu artinya jin dan manusia. Jadi kenapa disebut alamin? Karena itu hanya mencakupi malaikat, mencakupi jin, dan mencakupi manusia. Yang lain tidak mencakupi. Nah, dan ini tidak berbeda pendapatnya dengan pendapat yang pertama. Ya, tapi hanya saja pendapat ini lebih lemah. Karena tidak memasukkan unsur dari makhluk yang tidak berakal. Hanya saja unsur dari pendapat ini mengambil sebagian dari pendapat yang pertama. Nah, meskipun tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya sempurna. Wa tanawaluhu li ghairihim ala sabilil istitba. Adapun cakupannya untuk selain yang berakal berilmu, pada selain mereka atau yang berilmu, ala sabilil istitba, atas dasar jalan pengikutan. Jadi yang nggak berakal ngikut yang berakal. Kenapa? Karena yang berakal itu lebih diutamakan. Maka hukum pada yang tidak berakal ngikut yang berakal. Kalau Allah menjaga yang berakal, berarti yang tidak berakal juga dijaga oleh Allah. Nah gitu. Kalau yang berakal diurusin Allah, berarti yang tidak berakal diurusin Allah. Tapi makna ayat itu sesungguhnya yang berakal saja. Nah, itu pendapat yang kedua. Tapi kalau pendapat yang pertama mencakupi dua-duanya, berakal dan tidak berakal. Hanya ketika dijamak kata alamin, yang berakal lebih didahulukan sehingga jamaknya tidak menggunakan kata yang lain. Misalkan mana kata yang lain? Kata alamah misalkan. Tapi tetap menggunakan kata alamin. Allahu a'lam bishawab. Atau kata a'lam. Alam dijamak menjadi alam misalkan. Atau alamah. Ya, seperti talib jadi talabah. Lanjut. Waqila, dan dikatakan juga, ini juga pendapat yang menurut beliau adalah lemah. Ana bihin nas hauna. Yang dimaksud di sini hanya manusia saja. Nah, tadi makin kurang kan? Kalau yang pertama berakal dan tidak berakal. Yang kedua hanya jin saja, manusia dan malaikat. Yang berakal saja. Yang ketiga nih pendapatnya, keluar nih malaikat sama jin, tinggal manusia. Kenapa? Karena manusia ini adalah khalifah Allah. Mereka mengatakan alamin itu hanya Allah. Jadi karabbil alamin berarti rabbin nas. Nah, itu maksudnya. Sama seperti surat An-Nas. Dari sisi makna ya, bukan dari sisi lafaz. Fa inna kulla wahidin minhum alamun. Karena setiap dari salah seorang manusia itu alam, disebut dengan alam. Min haitsu innahu, di mana setiap mereka itu yastamilu mencakupi ala nadhaira ma fil alami, mencakupi setiap kaitan-kaitan yang ada di dalam alam semesta.
Al-kabir yang besar minal jawahiri wal a'radi, baik yang bersifat jauhar atau yang bersifat keseluruhan, inti keseluruhan, wal a'radi dan sifat-sifat, yu'lamu biha shani'u, yang dapat diketahui dengannya tentang zat yang menciptakan, kama yu'lamu bima abda'ahu fil alam, sebagaimana diketahui bima dengan apa-apa, abda'ahu apa-apa yang telah diperbuatnya, fil alam di alam semesta, al-kabir yang besar. Walidzalika, dan dengan demikian itu sawwa, disamakanlah bainan nadhari fihima, terkait dengan cara melihat di antara pada keduanya. Jadi kenapa dilihat manusia? Karena pada manusia itu ada cakupan yang ketika dihubungkan dengan alam semesta itu ada seluruhnya. Contoh apa? Sifat. Ada semua kan sifat manusia? Apa sifat manusia? Diam ada kan? Ada nggak sifat diam? Ada, saat kita tidur kita diam. Pohon diam nggak? Batu diam nggak? Diam. Iya kan? Manusia bergerak. Ada nggak batu yang bergerak? Ada nggak? Ada. Mana dalilnya? Pembentukan pulau-pulau. Ya kan? Itu menunjukkan tanah bergerak. Artinya batu yang ada di tanah itu juga ikut bergerak. Betul nggak? Jadi karena ada sifat itu pada manusia, tidak perlu menyebutkan yang lain. Cukup nyebut manusia saja udah masuk semuanya. Ah, itu maksudnya. Sehingga hanya dikhususkan kepada manusia karena sifatnya itu sudah mencakupi yang lain. Semua yang ada alam semesta ini ada pada manusia. Malaikat taat tidak? Manusia ada yang taat tidak? Sama nggak sifatnya? Tidak perlu lagi nyebut malaikat, nyebut manusia aja udah masuk malaikat. Manusia ada yang ingkar tidak? Jin ada yang ingkar tidak? Mana disebut manusia sudah masuk juga jin. Maka pendapat yang ketiga mengatakan ini hanya khusus kepada manusia karena semua yang ada pada manusia ada di alam semesta. Kita ini berarti kompleks sekali menurut pendapat ketiga ini. Ya kan? Kompleks sekali. Makanya kalau ada jin, ada ayatnya minal jinnati wan nas. Ya kan? Ada jin jahat nih, manusia ternyata ada juga yang jahat. Ya, sehingga disebut dalam kaidah ilmu itu syayatinul insi, setan-setan dari kalangan manusia. Jadi setan itu bukan hanya dari kalangan jin, dari kalangan manusia juga ada setan. Makanya kalau ada setan manusia nyalahin setan jin, salah alamat. Ya, orang nggak sholat nyalahin setan, enggak, dia sendiri setan. Bagaimana dia nyalahin setan? Makanya setan ketawa saja. Gua pikir gula puluh goda, ternyata nggak digoda, gua ini goda sama dia. Kata setan tuh. Jadi bukan lagi setan yang goda dia, tapi dia yang goda. Tuh, itu menurut pendapat ketiga. Jadi ada tiga tuh pendapat tentang alam. Tapi yang paling kuat yang dipilih oleh Imam Al-Baydawi, pendapat yang pertama yang mencakupi yang berakal dan tidak berakal seluruhnya berada dalam ketetapan Allah, kepemilikan Allah dan semuanya diurusi oleh Allah. Bukan yang kedua, yang ketiga, tidak semuanya, hanya dalam sifat majazi saja. Nah, sedangkan yang ini semuanya. Jadi itu lebih utama atau lebih menyeluruh. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi anfusikum, dan juga pada diri kalian, afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Maksudnya apa? Semua yang ada pada alam semesta ini ada pada diri kalian. Mau cari apa di alam semesta ini? Sebutkan apa, mau cari apa? Ada itu pada kita. Makanya kata Allah, kata Rasulullah dalam hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Yang tahu dirinya tentang tahu Allah. Apa? Tanpa dia lihat alam semesta, dia perhatikan dirinya sendiri, maka dia sudah menemukan adanya Allah. Maka dalam bahasa yang lebih sederhana, orang yang tidak kenal Allah itu pasti nggak tahu diri. Orang yang nggak kenal Allah berarti tidak tahu. Sudah kalimat final itu. Baik, kita lanjutkan. Wa quri'a rabbal alamin. Ada orang yang membaca, ada juga para ulama yang membaca bukan rabbil alamin tapi rabbal alamin. Alhamdulillahi Rabbal Alamin. Tapi ingat, ini pendapat yang lemah karena menggunakan sighah tamrid, quri'a. Dibaca, bentuknya bentuk pasif. Yang masyhur Rabbil Alamin. Bukan Rabbal Alamin. Bin nasab, dengan menggunakan fathah pada kata rabbun, rabba.
alal madhi sebagai bentuk pujian, awin nida atau panggilan. Asal kalimatnya alhamdulillahi ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah, wahai Tuhan yang menguasai alam semesta, yang mengurusi alam semesta. Cuma kata wahainya dibuang. Iyanya dibuang, kan bisa kan? Dibuang-buang dalam bahasa Arab itu kan. Bismillah asal kalimatnya abda'u bismillah, abda'unya nggak ditulis. Paham ya? Nah, ini iyanya juga nggak ditulis. Karena nggak ditulis iyanya, rabbanya yang tinggal. Dibacalah alhamdulillahi rabbal alamin. Gitu tuh. Au bil fi'li, atau dia merupakan perbuatan alladzi dalla alaihi alhamda, yang menunjukkan kepada pujian. Atau kata rabba itu kembali kepada kata kerja. Tadi kata kerjanya rabba ya rabbu. Jadi rabba bukan ya rabbal alamin, tapi ya man ya rabbal alamin. Artinya Allah alladzi hafadha al-alamin. Allah yang menjaga. Jadi kata Rabb di situ artinya bukan Rabb sekalian alam, tapi yang telah mengurusi segala alam semesta. Bentuknya kata kerja. Nah, tapi nggak panjang-panjang nih. Bingung nanti kalian. Kenapa usah bingung? Ya, karena ini bab nahwu saraf nih. Nah, cukup sampai di situ aja, usah panjang-panjang. Intinya ada yang membaca rabba, bisa nida, bisa kata kerja. Nah, tetapi ini bentuk pendapat yang yang masyhurnya ya rabbil alamin. Wa fihi dalil, tapi tetap ada yang baca ya. Wa fihi dalil, padanya tersebut, pada pendapat ini sebagai bentuk dalil ala bahwasan atas annal mumkinat, bahwa segala sesuatu yang mungkin ada. Yang mungkin ada ini siapa? Kita kan? Karena kita bisa ada, bisa tidak. Mungkinat itu artinya mungkin ada. Kama hiya muftaqirah ilal muhdits, sebagaimana dia muftaqirah membutuhkan ilal muhdits kepada yang mengadakannya. Kita kan butuh kepada yang menciptakan kita. Hala huduthiha, saat dia menjadi ada. Fahiya muftaqirah, maka dia juga membutuhkan ilal mubqi, kepada yang menyisakan. Apa menyisakan bahasanya? Yang membuatnya tetap ada. Hala baqaiha, dalam kondisi dia menjadi tetap ada. Jadi kalau Allah membuat kita dari tidak ada menjadi ada, maka untuk mempertahankan kita ada supaya tidak musnah pun juga butuh pada Allah. Itu maksudnya. Jadi kita yang mungkin ada itu ketika menyebut kata Rabba, itu kan kayak seruan itu. Segala puji bagi Allah, wahai engkau ya Allah. Itu sebagai bentuk pengakuan bahwa kita ada, butuh kepada Allah. Tapi untuk mempertahankan keberadaan kita biar nggak musnah, kita juga butuh pada Allah. Maka disebut butuh penjagaan atau penguru. Karena tidak diurusi kita musnah. Maka bisa dikatakan kalau Allah sudah melupakan kita, 1 detik saja selesai hidup kita tuh. Karena siapa yang ngurusin oksigen? Jadi penggunaan kata Rabbal Alamin dalam bentuk Rabba, bukan Rabbi ya. Rabba itu menunjukkan sebagai bentuk pengakuan bahwa kita ada, butuh yang membuat kita ada. Di saat yang sama kita tetap ada, tidak musnah, juga butuh kepada yang tetap menjaga kita tetap ada, tidak musnah. Itu pembacaan dengan kata Rabba itu maknanya. Nah kalau kata Rabbi menunjukkan kepada bahwa semua yang ada, baik yang berakal atau tidak berakal, itu merupakan miliknya Allah yang selalu dipelihara terus menerus sedikit demi sedikit sampai dia menjadi sempurna. Itu maknanya. Makna Rabbi dan makna Rabba. Kalau dibaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, maknanya begitu tuh. Kalau dibaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, begini nih maknanya nih. Paham ya? Udah ketemu? Jadi setiap bacaan itu, Ustaz kenapa itu beda-beda maknanya? Ada kaidah nahwunya. Kalau saya jelas panjang nanti. Jadi saya jelaskan saja maknanya. Saya ulangi sedikit. Kalau dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin untuk menunjukkan bahwa semua yang ada di alam semesta, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, adalah miliknya Allah yang diurusi dan dijaga secara terus-menerus oleh Allah sampai dia menjadi sempurna. 1.
Kalau dibacanya Rabbal Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu menunjukkan bahwa yang diciptakan oleh Allah butuh kepada yang menciptakan supaya dia ada, dan di saat yang bersamaan dia butuh kepada yang menciptakannya untuk menjaganya tetap ada, jangan sampai musnah. Nah, itu maknanya itu. Bisa dipahami? Itu saja diingat. Kesimpulannya, saya mengambil kesimpulan sedikit. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pertama yang harus dibayangkan oleh kita bahwa Allah itu berhak terhadap pujian karena Allah punya hak untuk menentukan melakukan sesuatu ataupun tidak. Tapi Allah selalu melakukan apapun pilihan yang Allah buat selalu sifatnya indah. Tidak akan pernah buruk. Allah kasih kita sakit indah, Allah kasih kita sehat indah. Karena belum tentu sehat selamanya indah, belum tentu sakit selamanya tidak baik. Tapi selama itu menjadi ketentuan Allah, maka kita harus meyakini ketika Allah kasih sehat itu baik, ketika Allah kasih sakit itu jadi baik. Kenapa? Karena Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, la yadhlimu ahada. Allah tidak pernah mendolimi siapapun. Karena Allah tidak mendolimi siapapun, apapun ketentuan Allah menjadi baik. Ketika diberi sehat seperti sehatnya Nabiullah Musa, baik. Ketika diberi sakit seperti sakitnya Nabi Ayub juga baik. Ketika diberi kekayaan seperti kekayaannya Nabi Sulaiman, baik. Ketika dikasih miskin seperti miskinnya Nabi apa? Nabi apa yang miskin? Contohnya Nabi Isa. Nabi Isa kan miskin, tukang kayu, tukang gembala kan? Maka itu juga baik. Maka kaya, jika itu ketentuan Allah yang kita terima dengan ikhlas, baik. Kemudian menjadi orang miskin lalu kita terus sabar dengan baik, itu pun kemudian juga menghasilkan sesuatu yang baik. Maka kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min. Itu hadisnya dalam Sahih Muslim. Luar biasa nih urusan orang Islam ini, orang mukmin ini, orang beriman ini, kata Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung ngomong ajaban li amril mu'min. Luar biasa orang mukmin ini, kata. Para sahabat kan kaget nih, ada apa Rasulullah nih, mau kemana nih arahnya nih? Kok tiba-tiba ngomong pernyataan begitu? Para sahabat bingung. Para sahabat nggak ngerti. Ditanya, Rasulullah kenapa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ketika dia kasih kebaikan dan dia bersyukur, fa innahu khairul lah. Maka itu menjadi baik bagi dia. Tapi ketika dikasih ujian dia bersabar, fa innahu khairul lah. Itu pun juga baik bagi dia. Jadi dikasih baik, dia bersyukur jadi baik. Dia kasih ujian oleh Allah, dia bersabar juga baik. Yang nggak baik dikasih kebaikan dia tamat, dikasih ujian dia mengeluh. Itu yang jadi nggak baik. Jadi pengetahuan tentang Alhamdulillahirabbil alamin mengantarkan kita kepada bahwa Allah memiliki segala pujian karena ketetapan Allah apapun yang Allah lakukan itu baik. Kenapa? Karena Allah nggak mungkin ngurusin yang dimilikinya itu dengan buruk. Karena jika Allah ngurusin yang dimilikinya dengan buruk, semua yang Allah miliki ini selesai dengan sendirinya, musnah. Tapi tidak, lihat, waktu berjalan sesuai dengan fungsinya. Tempat berada pada fungsinya. Antara bumi, antara planet-planet, antara bintang-bintang, semua berada pada tatarannya. Tidak berubah. Coba bayangkan kalau matahari bergeser dari porosnya. Mungkin bisa ada planet yang meledak. Tapi tidak. Tetap berada pada porosnya. Wa syamsu tajri li mustaqarrin laha, kata Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Matahari itu berputar pada porosnya. Pada alurnya, pada jalurnya. Dia tidak lari. Bayangkan kalau kita membayangkan sekarang, ini ada dua rel kereta api sini tiba-tiba ngamuk, malas gue jalan ini terus gue pindah ke sini, tabrak sama kereta api sebelah sana, betul nggak? Ya, itulah yang terjadi. Karena semua ada jalurnya. Dan jalur kereta api kita atur, tapi jalur di alam semesta ini secara keseluruhan Allah yang ngatur. Mana yang lebih hebat? Ngatur jalur kereta api atau nyalur planet-planet yang maha dahsyat yang bahkan kita tidak bisa lihat jalurnya itu? Mana yang lebih hebat? Maka ketika kita memahami itu, kita katakan memang Allah pantas dapat pujian karena Allah Rabbil Alamin. Selesai sampai di situ. Maka kembali kepada cerita tadi awal, maka kata Alhamdulillah Rabbil Alamin menjadi sesuai ketika diletakkan sesudah kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena tidak mungkin Allah dapat pujian kalau Allah tidak Ar-Rahman. Karena untuk mengatur makhluk ini, bayangkan, yang diatur itu sekelas Firaun, sekelas Namrud.
Bahkan di umat Nabi Muhammad pun ada yang mau jadi Namrud dan jadi Firaun. Saya tidak mengatakan sudah jadi ya, mau. Ada yang mau jadi Namrud dan Firaun. Kalau Allah tidak punya kasih sayang, terus hamba ini menyesal lalu ngangkat tangan, kata Allah, gak aku terima tobatmu. Mau kemana kita? Makanya ada kalimat, faman yaghfirud dzunuba illa anta, siapa yang ngampuni dosa ya Allah kalau bukan engkau. Kalau sekiranya dosa kita ini memenuhi langit dan bumi, lalu kita kembali kepada Allah, dosa kita mala'at samawati wal ard, memenuhi langit bumi. Langit bumi ini penuh dosa kita semuanya nih. Tapi ketika kita datang kepada Allah, Allah malu, Allah enggan untuk tidak mengampuninya. Pertanyaannya, adakah makhluk yang sanggup melakukan itu? Orang yang sudah mendolimi kita bertahun-tahun, menyakiti kita bertahun-tahun, lalu begitu datang saya minta maaf, langsung dengan cepat kita maafkan. Ada. Hatta Rasulullah pun yang luar biasa, maha dahsyat, karena beliau punya rasa ketika datang budak Wahsy yang telah membunuh pamannya. Walaupun beliau maafkan, tapi beliau agak sedikit memalingkan wajahnya. Karena teringat tentang pamannya Hamzah. Karena beliau manusia. Kenapa? Karena yang maha kasih dan maha sayang yang luar biasa, tidak ada satupun yang bisa melebihi Allah. Makanya kemudian diilhamkan kepada Rasulullah kasih sayangnya Allah, sehingga beliau disebut dengan Halim. Kenapa? Karena yang megang kendaraan dunia ini beliau. Kalau nggak punya kasih sayang nggak bisa. Maka beliau tidak hanya mengingat sahabat yang bersamanya, tapi juga mengingat yang lain yang tidak bersamanya, kita. Kenapa? Karena kasih sayang yang diilhami oleh yang Rahman dan Rahim. Kalau enggak Allah yang ngasih kasih sayang ke Nabi, nggak mungkin Nabi bisa segitu. Kenapa Nabi bisa begitu? Karena yang ngasihnya yang maha kasih dan maha sayang. Jadi kalau kita kagum sekali dengan Nabi yang kasih sayangnya luar biasa, maka kegaguman kita harus tambah keangkat ke Allah. Kenapa? Karena yang memberikan kasih sayang kepada Rasulullah itu adalah zat yang maha kasih dan maha sayang. Begitu tuh cara maknanya. Maka cocok tuh alhamdulillahirabbil alamin diletakkan setelah Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu Allah ulang. Nih, kita baca sedikit. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih. Tuhan sekalian alam yang maha pengasih lagi maha penyayang. Diulang kan? Kenapa Allah ulang? Disebutkan oleh Imam Bukhari. Karrarahu, Allah mengulanginya. Litta'lili, untuk menjadi sebab ala ma sanadkuruhu, atas apa-apa yang akan kami sebutkan kemudian. Jadi kalau Ar-Rahmanir Rahim yang di bismillah untuk alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan Ar-Rahmanir Rahim setelah alhamdulillah untuk fase yang selanjutnya. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kenapa? Ketika Allah mengatakan Maliki yaumiddin, pemilik hari kiamat, hari pembalasan. Apa yang terjadi hari pembalasan? Semua akan dihukum, dimintai pertanggungjawaban. Maka Rasulullah datangkan kepada Allah. Ya Allah, keluarkan hambaku, berikan syafaat kepada umatku, Rasulullah. Dikasih oleh Allah syafaatnya. Ya kan? Apa syafaatnya dikabulkan? Siapapun yang punya iman sebesar zarrah. Kan gitu kan? Lalu begitu sudah Rasulullah balik ke umatnya, lihat ternyata dia lebih kecil lagi imannya. Ini kayak kerjaannya cuma nonton bola aja di dunia ini. Nggak pernah sholat. Balik lagi, ya Rasul, ya Allah, minta lagi itu. Terus dikasih. Kapan ini dilakukan? Di dunia apa di akhirat? Hah? Kalau Allah tidak punya Ar-Rahmanir Rahim, sanggup nggak Allah lakukan itu? Karena Allah maha kasih, maha sayang. Setiap kali Nabi datang mohon kepada Allah, Allah kabulkan. Makanya Maliki yaumiddin berhubungan dengan Ar-Rahman. Lalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kalau kita selama ini bikin Allah murka, nih hari ini kita dosanya udah 10 kali nih. Tiba-tiba, ya Allah, tolong kasih aku rezeki. Minta tolong, minta rezeki. Tadi udah bermaksiat kepada Allah. Kalau Allah nggak maha kasih, maha sayang, bisa nggak Allah ngasih? Ketemu nggak Ar-Rahmanir Rahim di ayat ketiga dengan ayat kelima? Lalu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Berapa banyak di antara kita yang tahu jalan lurus tapi tidak mengambilnya? Dan berapa banyak pula yang bahkan tidak tahu jalan lurus?
Ya kan? Nggak tahu sama sekali karena nggak punya ilmu. Tapi dia tetap dalam sholatnya mengatakan ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Berapa banyak orang yang awam tapi kemudian tidak punya masalah hidupnya. Dikasih 500.000 sebulan oleh Allah ridho. Ada marah-marahnya. Ilmu tidak ada, marah juga tidak ada. Ikhlas saja dengan ketentuan Allah. Kenapa dia dapat shiratal mustaqim? Padahal dia nggak punya ilmu, dia orang awam, orang biasa-biasa saja. Kok bisa dia dapat shiratal mustaqim? Karena Allah sudah mengilhami dia disebabkan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya kan? Lalu ayat terakhir, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Bukan jalan orang yang engkau murkai. Jalan yang orang engkau beri nikmat ya Allah, bukan jalan orang yang engkau murkai dan yang sesat. Kami ingin jalan lurus itu jalan orang yang engkau beri nikmat. Siapa nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada makhluknya? Siapa? Para anbiya, para nabi. Betul kan? Sekarang apakah nikmat para nabi bisa sampai ke kita? Bisa tidak? Bisa. Mana dalilnya? Syafaat itu kan dalil kenikmatan para anbiya yang sampai ke kita yang bukan nabi. Mana dalilnya lagi? Tuh, Sungai Al-Kautsar itu. Telaga Kautsar itu diberikan oleh Allah kepada Nabi-Nya Muhammad. Tapi oleh Nabi airnya diberikan untuk kita. Sampaikah ke kita? Sampai. Bagaimana mungkin sesuatu yang hanya diberikan kepada Nabi sampai ke kita kalau Allah tidak Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu Allah tutup jalannya orang-orang Yahudi, Allah tutup jalannya orang-orang Nasrani yang Allah murkai yang kemudian menjadi sesat karena merubah-rubah agama Allah. Makanya apa caranya Allah tetapkan? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang baru lahir itu semuanya lahir dalam kondisi fitrah. Maknya Yahudi, ayahnya Nasrani, neneknya ateis, kakeknya Hindu, tetap karena dia baru lahir dia tetap muslim. Kalau dia meninggal di umur itu surga tempatnya. Gak peduli siapapun orang tuanya. Saya tanya, bisakah ada orang yang memberikan predikat itu kalau dia nggak maha kasih dan maha sayang? Lihat tuh Bani Israel, lihat di Palestina tuh, anak kecil yang nggak salah dibom karena dianggap nanti ketika besar akan jadi teroris. Gimana kasih sayangnya? Tapi lihat Allah, kasih sayang yang Allah miliki tidak sama yang dimiliki oleh makhluk. Maka kalimat kenapa Allah mengulang Ar-Rahmanir Rahim di ayat 3 punya kaitan dengan setiap kalimat sesudahnya. Sedangkan Ar-Rahmanir Rahim pada bismillah itu kaitannya dengan Rabbil Alamin dan Alhamdulillah. Yang menunjukkan bahwa Allah itu karena kelembutannya, karena kasih sayangnya, maka Allah berhak mendapatkan pujian. Karena kelembutannya, karena kasih sayang yang dimilikinya, Allah kemudian layak untuk mengurusi setiap yang dimilikinya. Karena orang yang tidak punya kasih sayang tidak layak untuk dijadikan pengurus. Orang yang punya kasih sayanglah yang bisa mengurusi orang lain. Sebagaimana Allah yang maha kasih sayang yang bisa mengurusi semua makhluknya. Allahu a'lamu bis-shawab. Maliki yaumiddin akan kita bicarakan di pertemuan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada yang tidak paham silakan ditanyakan. Kalau nggak paham semuanya saya baca doa semoga Allah bukakan gitu hatinya. Baik. Ya. Pertimbangan filsafat itu artinya pertimbangan yang telah mengurusi karena bentuknya kata kerja. Nah, telah mengurusi. Jadi tidak disebut dengan Rabb sekalian alam atau yang maha mengurusi, ya, tapi yang telah mengurusi. Bentuknya bentuk kata kerja. Kenapa bentuk kata kerja? Karena itu pelaksanaan. Jadi kalau menggunakan kata kerja artinya itu adalah pelaksanaan. Kalau bentuknya Rabbun, kata benda bentuknya adalah pemilikan. Nah, kalau itu pelaksanaan, kalau ini kepemilikan. Paham? Paham sajalah. Nah, kalau nggak paham, yang penting saya Ustaz udah ngangguk. Kau nggak paham ngangguk, nyenangin hati Ustaz. Insya Allah lama-lama paham. Intinya dipahami saja kata Rabbil Alamin bahwa Allah memiliki kita semuanya dan yang maha memiliki pasti maha mengurusi. Yang maha mengurusi mesti memelihara. Kalau disebut memelihara tidak mungkin pernah lu. Nah itu saja paham. Itu inti dari Rabbil Alamin itu.
Kenapa disebut alamin? Karena mencakupi semua makhluk Allah, mau yang berakal maupun tidak berakal. Itu pendapat yang paling kuat. Menurut yang dinukilkan oleh Imam Al-Baydawi. Mau yang hidup maupun yang mati, maupun yang berakal maupun yang tidak berakal. Semuanya mencakupi. Jadi Allah mengurusi segala sesuatunya, tidak pernah lupa. Makanya jangan heran ada hadis Rasulullah mengatakan batu-batu bertasbih, pohon-pohon bertasbih, hanya saja telinga kita tidak bisa mendengarkan tasbih mereka. Kenapa mereka bertasbih? Karena mereka juga makhluk Allah dan tahu bahwa Allah lah yang mengurusi mereka. Sedangkan kita yang Allah berikan akal sering sekali lupa tidak bertasbih dan mengingat Allah. Makanya perbanyak kata alhamdulillah, baik pada hal yang kita senangi maupun pada hal yang tidak kita senangi. Jika kita menyenangi sesuatu, melihat sesuatu dan kita senang, kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau ada masalah atau hal yang kita lihat terus kita tidak senang, kita baca alhamdulillahi fi kulli hal. Allah tetap dipuji baik pada hal yang kita sukai maupun pada hal yang tidak kita sukai, sebagaimana yang diajarkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang melihat Nabi melakukan hal tersebut lalu memberitahukan kepada para sahabat yang lainnya, yang sanad Ibnu Majah itu sampai akhirnya kepada kita sehingga kita bisa mempraktikkan. Wallahu a'lamu bishawab. Saya akhiri sampai di sini, saya cukupkan. Silakan ditutup dengan doa kafaratul majlis.